Siapa di sini yang merasa lututnya kaku, nyeri, bahkan susah jalan hanya gara-gara usia? Saya tahu betapa frustasinya itu. Tapi kabar baiknya, kondisi lutut kaku pada lansia bisa berangsur membaik, bahkan pulih secara fungsional. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar. Anda menonton dari kota mana? Usianya berapa? Biar kita saling kenal dan bisa saling mendoakan untuk kesehatan kita bersama. Pernahkah Anda bangun pagi, lalu lutut terasa seperti terkunci? Kaku, nyeri, bahkan susah ditekuk hanya untuk berdiri dari kursi? Saya tahu betul rasanya. Banyak pasien lansia datang ke saya dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Dok, saya sudah pasrah. Mungkin ini memang jatah di usia tua." Tapi, izinkan saya mengatakan ini dengan jujur dan penuh harapan. Lutut kaku bukan akhir dari kebebasan bergerak Anda. Bahkan di usia 60, 70 atau lebih, lutut Anda masih bisa membaik. Tidak ajaib, tapi nyata jika dirawat dengan cara yang tepat, konsisten, dan didukung oleh pendekatan alami yang aman. Sebelum kita mulai menjelajahi solusinya, saya ingin mengajak Anda berinteraksi sebentar. Tulis di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana dan usianya berapa. Saya percaya di balik setiap layar ini ada cerita, ada perjuangan, dan ada harapan. Dan dengan saling tahu dari mana kita berasal, kita bisa saling menguatkan, bahkan saling mendoakan untuk kesehatan kita bersama. Sekarang, mari kita lanjutkan, karena rahasia lutut yang kembali lentur itu ada di menit-menit berikutnya. Sebagai praktisi kesehatan lansia, saya sering ditanya, "Dok, kenapa lutut saya jadi kaku begini? Apa karena saya sudah tua?" Jawaban saya selalu sama, bukan usia yang membuat lutut kaku, tapi kurangnya perawatan dan perlindungan pada sendi seiring bertambahnya usia. Bayangkan lutut seperti engsel pintu yang setiap hari dibuka tutup ribuan kali. Kalau tidak dirawat, tidak diberi pelumas alami, terlalu sering dipaksa menahan beban berat atau jarang digerakkan, maka lama-kelamaan engsel itu akan berkarat, kaku, berderit, bahkan macet. Sebenarnya, di dalam lutut kita ada semacam bantalan empuk dan cairan pelumas yang membantu sendi bergerak dengan lancar. Seiring usia, bantalan ini bisa menipis dan produksi cairan pelumasnya juga berkurang. Akibatnya, tulang-tulang di sekitar lutut mulai bergesekan langsung, dan itulah yang menimbulkan rasa kaku, nyeri, bahkan bengkak. Tapi ini bukan proses yang tak bisa dihentikan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, mulai dari gerakan ringan hingga asupan alami yang aman, fungsi lutut bisa diperbaiki, bahkan mobilitasnya bisa kembali meningkat secara signifikan. Yang penting saya tekankan, lutut kaku bukan vonis permanen. Banyak lansia yang awalnya susah berjalan, setelah konsisten merawat lututnya dengan cara yang benar, gabungan antara gaya hidup sehat, dukungan herbal alami dan bimbingan medis, akhirnya bisa kembali jalan pagi, main dengan cucu, bahkan naik tangga tanpa pegangan. Kuncinya adalah memahami akar masalahnya, lalu merawatnya dengan sabar dan konsisten. Dan di video ini, saya akan tunjukkan cara-cara aman dan realistis yang benar-benar bisa Anda terapkan mulai hari ini. Selama bertahun-tahun menangani pasien lansia, saya sering melihat harapan yang besar terhadap ramuan ajaib untuk lutut kaku. Tapi, izinkan saya menjelaskan dengan jujur, tidak ada ramuan yang bisa menyembuhkan lutut kaku dalam semalam. Namun, ada beberapa bahan alami yang sudah digunakan turun-temurun dan kini didukung oleh penelitian ilmiah yang benar-benar membantu mengurangi rasa peradangan dan rasa kaku di lutut, asal digunakan dengan cara yang benar dan konsisten. Bahan-bahan ini bukan pengganti obat dokter, melainkan teman pendukung dalam proses pemulihan. Salah satu yang paling saya rekomendasikan adalah jahe dan kunyit. Keduanya bukan hanya bumbu dapur biasa, tapi mengandung zat alami yang terbukti mampu meredakan peradangan di sendi. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Cukup rebus irisan jahe dan kunyit segar, tambahkan sedikit madu alami jika perlu, lalu minum 1-2 kali sehari. Penelitian dari jurnal ilmiah seperti Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi ramuan ini selama beberapa minggu bisa membantu mengurangi rasa kaku dan meningkatkan kelenturan lutut, tanpa efek samping berat, asal tidak berlebihan. Namun, saya tekankan sekali lagi, ramuan herbal hanya bagian dari solusi, bukan satu-satunya jawaban.
Jangan pernah hentikan pengobatan dari dokter hanya karena mulai minum ramuan. Justru kombinasikan keduanya secara bijak. Konsultasikan dulu ke dokter Anda, terutama jika punya riwayat MAH, darah tinggi, atau sedang minum obat rutin. Karena tujuan kita bukan hanya mengurangi rasa sakit sesaat, tapi membangun kesehatan lutut yang tahan lama, aman, dan sejalan dengan kondisi medis Anda secara keseluruhan. Sebagai praktisi yang setiap hari mendampingi lansia, saya selalu menekankan satu hal, gerakan itu obat, bukan musuh. Banyak dari Anda mungkin takut menggerakkan lutut karena khawatir nyeri makin parah. Tapi justru sebaliknya, lutut yang terlalu lama diam akan semakin kaku dan lemah. Mulailah dari hal paling sederhana, duduk di kursi, lalu perlahan-lahan angkat kaki lurus ke depan. Tahan 5 detik, turunkan. Ulangi 5-10 kali pagi dan sore. Gerakan ini aman, tidak membebani lutut, tapi membantu melancarkan aliran darah dan menguatkan otot di sekitar sendi. Selain gerakan, hindari duduk atau berdiri terlalu lama dalam satu posisi. Kalau Anda suka duduk menonton TV atau membaca, usahakan setiap 30 menit berdiri sebentar. Cukup berjalan ke dapur, meregangkan kaki, atau sekedar menggoyangkan lutut. Ini mencegah cairan di sendi mengental dan membuat lutut tetap hidup. Dan jika berat badan Anda sedikit berlebih, mari kita jujur, setiap kilogram tambahan memberi tekanan ekstra pada lutut. Bukan berarti harus diet ketat, cukup pilih makanan yang lebih ringan. Perbanyak sayur dan protein, kurangi gorengan dan gula. Langkah kecil ini punya dampak besar jangka panjang. Terakhir, jangan remehkan kekuatan hidrasi dan nutrisi alami. Minum air putih cukup setiap hari membantu menjaga cairan pelumas di sendi lutut tetap optimal. Dan untuk nutrisi, konsumsi makanan yang mendukung kesehatan tulang dan sendi, seperti ikan kecil berduri yang mengandung kalsium alami, kacang-kacangan, telur, serta sayuran hijau. Semua ini bukan obat instan, tapi fondasi kuat yang memungkinkan lutut Anda pulih secara alami, aman, dan berkelanjutan. Ingat, konsistensi kecil setiap hari jauh lebih berharga daripada usaha besar yang hanya bertahan seminggu. Saya ingin berbicara jujur kepada Anda, sebagai sesama manusia yang peduli pada kesehatan. Lutut kaku memang bisa membaik, tapi tidak selalu sembuh total seperti saat kita muda. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita bisa mengurangi rasa nyeri, meningkatkan kelenturan, dan kembali melakukan aktivitas harian dengan nyaman. Seperti berjalan ke warung, bermain dengan cucu, atau sholat tanpa kesakitan. Harapan itu realistis, dan banyak pasien saya yang mencapainya. Tapi semua butuh waktu, kesabaran, dan komitmen untuk merawat diri secara konsisten, bukan hanya mengandalkan satu ramuan atau satu gerakan ajaib. Namun, saya juga harus mengingatkan dengan tegas, jika lutut Anda bengkak terus-menerus, terasa panas, sangat nyeri bahkan saat tidak digerakkan, atau sudah tidak mampu menopang tubuh sama sekali, jangan tunda lagi, segera periksakan ke dokter. Bisa jadi itu tanda radang sendi yang lebih serius atau masalah lain yang membutuhkan penanganan medis langsung. Ramuan herbal, gerakan ringan, dan pola makan sehat memang sangat membantu, tetapi mereka bukan pengganti diagnosis dan terapi dari tenaga kesehatan profesional. Saya selalu mendorong pasien saya untuk bermitra dengan dokter, bukan menghindarinya. Kesehatan itu tanggung jawab bersama, antara Anda, keluarga, dan tenaga medis. Jadi, gunakan informasi dari video ini sebagai langkah awal, bukan sebagai satu-satunya jawaban. Konsultasikan selalu rencana perawatan Anda ke dokter, terutama jika punya penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau sedang minum obat rutin. Karena tujuan utama kita bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tapi menjalani usia emas dengan kesehatan yang utuh, aman, dan penuh martabat. Sahabat sehat yang saya hormati, usia bukanlah batasan untuk hidup aktif dan penuh makna. Lutut yang kaku bukan akhir dari segalanya. Itu hanya tanda bahwa tubuh kita meminta lebih banyak perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang konsisten. Saya percaya, dengan langkah kecil yang dilakukan setiap hari, gerakan ringan, asupan alami, istirahat cukup, dan sikap mental yang penuh harapan, Anda benar-benar bisa merasakan perubahan. Banyak pasien saya yang awalnya pesimis, kini bisa kembali tersenyum karena lututnya tak lagi menghambat kehidupan sehari-hari. Dan Anda pun berhak merasakan hal yang sama.
Kesehatan bukanlah tujuan yang harus diraih dalam sekejap, tapi perjalanan yang dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan dengan tekun. Jadi, jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat besok pagi. Percayalah pada proses, dengarkan tubuh Anda, dan rawat diri Anda seperti Anda merawat orang yang paling Anda cintai, karena Anda layak mendapatkan itu. Hidup sehat di usia emas bukan soal bebas 100% dari masalah, tapi tentang memiliki kekuatan, kenyamanan, dan kebebasan untuk terus menjalani hari dengan penuh syukur. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengajak Anda untuk like video ini jika informasinya bermanfaat, share ke teman atau saudara yang juga mengalami masalah lutut, dan subscribe ke kanal ini. Karena setiap konten yang saya buat lahir dari komitmen saya sebagai praktisi kesehatan untuk membantu lansia Indonesia tetap sehat, mandiri, dan penuh semangat. Tanpa khawatir, tanpa klaim palsu, hanya ilmu yang bisa dipercaya dan langkah yang bisa dijalani. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, karena usia emas Anda layak dijalani dengan tubuh yang kuat dan hati yang tenang.